Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin, segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Abrar, kita doakan kesemuanya panjang umur, sehat walafiat, sehingga selalu dapat mensiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala di masjid tercinta ini. Dan mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hidup itu yang dicari bukan jabatan, bukan harta yang berlimpah, bukan jabatan yang mewah, tapi hidup itu yang dicari adalah berkah. Yang dicari adalah berkah. Makanya buat apa capek kerja gaji 5 juta gak berkah, mendingan punya gaji 50 juta tapi berkah. Ada yang gajinya 50 juta udah nyumbang ke masjid, ada belum? Mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wa hukiya anna rajulan ismuhu Muhammad. Diceritakan dulu ada seseorang yang bernama Muhammad. Muhammad yang diceritakan di dalam riwayat ini bukan Rasulullah. Muhammad yang diceritakan di dalam riwayat ini bukan Nabi kita Muhammad, akan tetapi seseorang yang diberi nama Muhammad. Penduduk Madinah mengatakan, apabila dalam satu keluarga ada satu orang yang bernama Muhammad, maka keluarga itu rezekinya diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak di rumah yang namanya Muhammad? Nggak usah diganti, bikin baru aja. Bikin baru masih bisa apa enggak? Insya. Jadi kasih nama anak itu
Jangan asal-asalan. Innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nama kita, kata Nabi, nama bapak kita itu nanti pada hari kiamat bakal dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kasih nama anak yang bagus. Pemain bola dimasukin. Kenapa dikasih nama anak pemain bola? Supaya gedenya jago main bola. Sebaliknya harusnya kasih nama anak nama ulama, nama habaib, supaya gedenya bisa sama seperti ulama. Dan kasih nama Nabi Adam, dikasih nama Ibrahim, dikasih nama Muhammad, dikasih nama Isa, cakep. Boleh gak? Bahkan kasih nama anak nama-nama malaikat juga boleh. Cuman saya belum pernah dengar ada orang namanya Munkar Nakir, belum dengar. Ada, Pak? Ada anak daftar sekolah. Siapa namanya, Bu, anaknya? Munkar. Kebetulan kembar nih Pak Ustadz. Siapa itu lagi? Nakir. Ada yang begitu, Munkar Nakir. Boleh gak? Boleh. Yang penting jangan Israel aja. Bayangin punya teman namanya Israel. Kita lagi kurang sehat, dia ngetok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa emang yang datang? Teman Bapak. Siapa? Yang biasa main. Siapa? Israel. Sehat apa mati? Sehat apa mati? Maka kasih nama anak yang ada sebagian orang kasih nama anak sesuai tanggal kelahiran. Januari namanya Januari, Februari namanya Febri, Maret namanya Marto. Maaf nih kalau ada nih, nggak sesuai tanggal kelahiran. November Novino, ada kali Novi di belakang. Mantap nih ya Novi. Desember, yang kesian kalau lagi masuk mau beranak BPJS mati. Makanya BPJS bayar. Mau sakit aja ribet, anak BPJS mati dinamain anaknya. Siapa nama anaknya? Siti Prihatini. Udah gede ditanya, lu kenapa nama lu Prihatini? Gua pas melahiran BPJS aku mati. Makanya kasih nama anak yang baik, kasih nama anak baik. Hak yang mesti didapatkan oleh seorang anak diantaranya yang pertama adalah orang tua mesti kasih nama anak yang baik. Wah, insya Allah nama kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu. Dalam riwayat yang tadi ada seseorang yang bernama Muhammad. Namanya cakep. Karena la yusalli qat. Namanya Muhammad tapi nggak pernah sholat. Punya teman Muhammad nggak pernah sholat? Hei, ibu, punya tetangga namanya Muhammad nggak pernah sholat? Pak, punya nggak saudara teman namanya Muhammad tapi nggak pernah main ke masjid, nggak pernah sholat? Ada nggak? Bingung pun di mana-mana kalau tanya ada. Nama cakep Muhammad diambil nama Rasulullah tapi nggak pernah. Fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin. Nanti penduduk surga mudah-mudahan masuk surga. Bapak kalau disuruh pilih yang masuk surga duluan bapak apa ibu? Istri kita duluan apa kita duluan yang masuk surga? Kalau kalian teman saya di hari takbini kita duluan masuk surga. Biar emang kenapa? Biar rumah nggak bawel. Enggak, ini mah istri soleha semua. Istri soleha itu mukanya kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan, ada lampu. Penduduk surga itu bakal bertanya tentang penghuni api neraka. Yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Penduduk neraka ditanya, lu kenapa masuk neraka? Orang Betawi yang tanya, lu kenapa masuk neraka? Apa mereka jawab? Qalu lam naku minal musallin. Dulu gua nggak pernah sholat katanya. Jangankan orang yang nggak sholat, orang yang nggak sholat sudah jelas posisinya di dalam neraka.
Allah mengatakan dalam firman yang lain, fawailul lil lapar bagaimana? Udah pada buka belum? Udah makan? Kalau saya baru cemilan doang. Biar Bang Iqbal tahu habisnya minta makan gitu. Fawailul lil musallin, orang yang sholat masih celaka. Kan fawailun, maka celakalah siapa? Lil musallin, yang sholat aja masih celaka. Siapa mereka? Allazina hum an sholatin sahun. Belakangnya doang lo apa? Makanya ngaji Pak, nah? Ngaji, anak kita ngaji gak? Anak kita ngaji gak di rumah? Bu, anak ngaji gak di rumah? Jangan ngerasa aman kalau anak gak bisa baca Quran. Kalau kita mati, siapa yang ngajiin? Giliran sekolah, bajunya rapi, topinya cakep, gespernya baru, pakai KJP sih. Iya gak? Udah ngambil ikan kembung makan belum kok? Susu hati, daging sekilo, telur, sudah dapat KJP. Giliran ngaji, kainnya udah demek. Peci beli warnanya putih, pas ngaji 2 minggu udah coklat warna. Pakai baju koko, kancing lain-lain. Bawa juz amma depan sobek, tengah sobek, belakang sobek. Baca alam nasroh, ketemunya alam taro. Sampai rumah ditanya sama ibunya, ngaji apa anak tadi? Ngaji 2 alam, Mak. Oh, 2 alam? Iya, alam nasroh sama alam taro. Gara-gara juz amma. Makanya perhatiin kalau anak gak bisa ngaji. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil bangetan lu. Nih gara-gara ngaji juz amanya sobek begitu jadi. Makanya jangan merasa aman kalau anak nggak bisa ngaji. Makanya orang tua tuh jangan jadi calo. Tadi Ustaz Fauzi udah bilang, anak-anak boleh nggak ke masjid? Boleh, tapi bapaknya ke masjid dong. Betul nggak? Jangan anak di rumah lo berisik, di rumah lo ke masjid, soalnya bapaknya nggak ke masjid, itu namanya calo. Senen, Puncak, Bogor, berapa kali dia? Calo. Orang tua jangan jadi calo. Cuma nyuruh anak ngaji, bapaknya nggak ngaji. Cuma nyuruh anak sholat, bapaknya nggak sholat. Ada di sini yang begitu? Banyak mulu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum kata Allah, selamatkan dirimu, selamatkan istri, selamatkan anak dari api neraka. Jangan merasa aman kalau anak gak bisa ngaji. Jangan merasa aman kalau anak gak sholat. Jangan merasa aman kalau istri gak nutup aurat. Suami yang tanggung jawab. Al-Habib Abdullah ibn Alwi al-Haddad mengatakan, sahibur ratib ar-rajul kamil, suami yang sempurna di mata Allah, lelaki yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suami yang mudah memaafkan kesalahan istrinya. Malam-malam kita senggol galakan dia. Oh kemarin kesel gak kita? Kesel gak? Tapi kalau kita maafin, itu orang suami yang sempurna. Jangan digebukin. Kayak siapa kemarin tuh? Hah? Abis Lesti, kita Lesti doang. Siapa ya? Gue lupa. Fenomenita ya? Hah? Gue sih gak nonton, mentahu doang. Kalau Lesti jangan ngomongin, ngeselin. Udah kita belain, saya maafin. Dasar perempuan. Mau laki-laki siaran semua, kok jangan percaya sama laki. Sama laki-laki, jangan percaya udah. Buaya semua. Makanya ketika sudah menikah, itu berikutnya itu bukan cinta, tapi tanggung jawab. Coba tanya laki-laki, godaan yang paling berat judi apa perempuan? Lagi ziarah kubur, lagi baca Yasin, di samping ada orang kaya lagi ziarah. Orang kaya kan kalau ziarah hitam.
kerudung jangan boleh kelihatan, pakai dress sampai dengkul doang, duduk lagi kita di sampingnya Yasin bangun tadi baru datang dia bilang Qur'anil sayang juga nanti kan biasa. Makanya perempuan boleh ziarah kubur tapi jaga adab, datang pakaian gak bagus, ngobrol lagi sama orang tua di kuburan, baca Yasin kagak, ngobrol doang. Hidup susah sekarang gak ada bapak, kan hidup karena masih punya orang tua enak loh, ngutang gak bayar sama orang tua, bener gak lo? Ayo kan aku datang duduk sama kopet, nak kopet doang, nggak balik-balik lagi. Tapi orang tua nanya nggak? Tuh orang tua sayang sama anak. Makanya banyak anak sebenarnya banyak rezeki. Sekarang malah pada takut punya anak. Orang tua dulu punya anak 18, sekarang dua lebih baik. Coba kalau anak 15, anak 10, anak 5. Kalau mau Ramadan, mau lebaran, anak pada datang satu persatu. Datang anak pertama ngasih duit 1 juta, kedua 1 juta, anak ketiga 3 juta, jadi berapa itu orang? 5 juta, nangis orang tua. Nangis gak? Nangis. Tapi nangisnya bukan nangis sedih, nyesel. Lakinya nanya, lu kenapa nyesel? Gue bikin cuma 5. Coba 15 gue bikin. 15? Kata lakinya somplak bisa. Ya orang tua jangan jadi calo. Kalau anak kita mau ke masjid, kita ke masjid. Dari kecil anak diajak ke masjid supaya nanti gede nggak usah nanya tuh anak kenapa gue ke masjid, nggak usah ditanya karena dari dulu udah ke masjid. Makanya bapak jangan jadi calo. Yang bakal jegat kita masuk surga anak nomor 1. Tuh bapak saya jangan masuk surga. Emang kenapa? Gua jadi cuekin dulu bapak gue. Dia ibadah semaunya, dia sholat semaunya, dia puasa semaunya. Gue nggak dibiarin, gue nggak diminta buat sholat, nggak diminta untuk ngaji. Gue dicuekin, gue nggak ridho bapak gue masuk surga. Akhirnya bapaknya masuk neraka. Insya Allah udah masuk surga semua minggu depan. Jadi nggak? Nanti Jadi ada orang namanya Muhammad nggak pernah sholat pak. Jangankan yang nggak sholat, yang sholatnya lalai aja celaka. Yang sholatnya lalai, di dalam kitab Irsyadul Ibad tuh ada kuburan yang kebakar. Nggak pernah kita lihat di sini ada pemakaman nggak? Kober misalkan, pernah nggak lagi nguburin kuburannya kebakar? Nggak pernah, cuma di Indosiar. Ku menangis, nangis tuh, ya. Nangis, itu lagu kalau bininya lagi disakitin. Entar 10 menit mau habis, ganti. Terima kasihku. Bayaran deh. Ibu, udah jam 8:30 lewat kan nonton Andin. Lagi Andin udah mati. Gak seru deh kita cinta ya. Rena juga udah gak bisa ngomong. Jadi soal. Ya Allah, makanya kita jangan jadi calo, yang sholat aja masih celaka gimana ya enggak? Itu namanya bagus tadi Muhammad, tapi Muhammad gak pernah sholat. Faiza dakhala Ramadan, ini pesan yang mau diambil. Ketika datang bulan suci Ramadan, yuzayyidu nafsahu bithiyabi wattibi. Dia pakai baju yang bagus. Nampak datang bulan Ramadan, 11 bulan dia gak pernah sholat. 11 bulan nggak pernah sholat. Datang bulan Ramadan dia pakai baju yang bagus. Wa yusalli, dia sholatnya cuma di bulan Ramadan doang. Wa yabdi ma fatahu, tapi hebatnya 11 bulan sholat yang ditinggal dikodok. Berapa banyak? Pernah ninggalin sholat gak? Nanya serius nih. Pernah ninggalin sholat gak? Pernah ada kodok belum? Belum kan? Ntar keburu mati gimana? Dibayar fidyah, tapi enak aja loh. Kalau punya anak punya duit. Makanya sholat yang pernah ditinggal itu dikodok. Habis johor lagi, habis asar lagi, habis maghrib lagi. Kalau sholatnya banyak banget kodok, zaman jahiliyah dulu ninggalin sholat. Pacaran jalan, sholat jalan. Ini orang nggak pernah sholat, tapi pas masuk Ramadan pakai baju yang bagus, pakai sunnahnya itu Ramadan pakai baju yang bagus. Bu, udah ke Tanah Abang belum? Belum ya? Malakinya belum kasih duit. Udah ngasih duit belum kan? Makanya jangan gampang marah sama istri. Kalau di rumah ada duit, ini nggak bakal ngomel. Bener apa enggak? Makanya kalau istri lagi sakit, sekali 2 juta.
Baik apa sehat? Ya Allah Pak, udah bayaran Pak, 2 juta. Depannya dong supaya dalamnya monopoli. Ini namanya suami sayang sama istri. Kalau istri sakit, jangan dibawa ke klinik, nggak baik, dikasih rujukan. Kelas 3 lagi. Bawa Indomaret, minimal muter dia udah demen. Ya. Kalau sayang nih sama istri, nih kemana aja saya pegangin saking sayangnya. Mah pegang mah. Kita harus saling sayang, pegang apa? Coba dilepas. Toko emas, Charles and Cat, diambil semua duit kita sampai habis. Tapi biarin, kalau istri beli emas biarin. Kita kalau punya banyak duit jangan beliin HP, dijual habis. HP sekarang 10 juta, nanti 3 tahun berikutnya HP berapa? 3 juta. Beliin emas yang harganya naik. Iya kan? Dia mati, kita masih punya modal. Modal apa? Kawin. Modal kawin lu gratis sih. Ya, yang maharnya kecil tuh kata Nabi itu nggak sempurna. Makanya kalau mau nikahin istri orang, istri orang mau nikahin perempuan kasih mahar rumah. Masya Allah, rumah kelinci. Gila kali gua aja belum beli rumah. Ada orang belum nikah, kenapa nggak nikah? Gua belum kerja. Kok belum nikah? Belum beli mobil, belum bisa beli rumah. Kapan lo belinya? Kerja ngimpi doang. Kerja kagak, ibadah kagak, lu mau banyak, mampus, mendingan ke orang. Muhammad gak pernah sholat. Muhammad yang tadi ini bukan Rasulullah, ada nama orang Muhammad gak pernah sholat. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, dia pakai baju yang bagus, dia sholat dan mengkodok setiap sholat 11 bulan yang ditinggal. Kira-kira kita punya teman, punya tetangga gak pernah sholat, gak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid mulut kita ngomong apa? Tumben. Pantes 2 hari kemarin hujan terus. Lu ke masjid. Ini mulut makanya dijaga. Jangan sampai gara-gara mulut kita tuh orang nggak ke masjid lagi. Itu nggak ke masjid lagi Pak? Mulutnya bangke semua. Waktu gua nggak ke masjid diomongin, gua ke masjid diomongin lagi. Ada orang sholat Pak seminggu sekali, ada Jumat doang masih mending. Ada orang sholat setahun cuma sekali, seragamnya putih-putih lagi. Idul Fitri, hari Jumat itu lebih afdol daripada Idul Fitri. Puasa kagak lebaran. Puasa kagak lebaran. Ya Allah, mudah-mudahan anak kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjalankan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal. Ini ketika tadi dia sholat, ada orang mulutnya iseng sama kayak, bukan kayak gitu, kayak orang lain. Kalau di sini mah mulutnya kagak iseng. Di sono, daerah Solo iseng mulutnya. Gue tanya lo dari mana sih? Dari sini. Pindahan sini. Ketika dia sholat, temennya nanya, Lima taf'al dzalik? Kenapa lo begini di bulan Ramadan doang? Kenapa sholatnya cuma di bulan Ramadan? Kenapa masuk masjidnya cuma di bulan Ramadan? Apa dia bilang? Hadza syahrut taubah wa syahrul maghfirah. Ini kan bulannya ampunan, kata orang. Pak, sebandel-bandelnya orang, sejahat-jahatnya orang, kalau demen majelis taklim dia masih mikir Pak. Bener apa enggak? Kita kalau rajin ke masjid, rajin hadir majelis taklim, rajin hadir maulid, mau bandel tuh ada mikirnya, ada nyeselnya. Makanya anak kita biarin bandel kayak gimana, yang penting ngaji ke masjid, sholat jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Di rumah aja, di kamar aja dia main HP. Keluar gila tuh anak. Gak kenal masjid. Keluar nanya, masjid sekarang warnanya udah berubah. Lu gak pernah lihat masjid. Nyumbang kagak ke masjid, ngomongin ada yang begitu di sini atau masjid tiap malam ceramah ribet banget. Tapi kan enak, imamnya tadi metik gak? Enak metik. Coba kalau gigi satu supraek. Bismillahirrahmanirrahim. 21 rakaat bismillahnya begitu terus sampai pulang. Ihdinas siratal mustaqim. Olah kok buru basi. Mana perut kok mules banget kan. Maka Masya Allah,
21 rakaat tahu diri. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama mentang-mentang qori jadi imam bacanya pakai qori. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Lama, enak gak? Tapi mau begitu? Gue juga jangan, gue mendingan datang sebelum witir. Tarawih diri mendingan lama, tapi boleh. Makanya jangan suka gampang nyalahin imam. Kita ngelihat imam tuh mesti ngelihat makmum. Seorang pemimpin lihat rakyatnya dong. Jangan semau dia. Lagi ada orang ngomong, gue bingung sama mama sekarang udah ngaji. Aduh, nenek, bukan cucu neneknya. Gue bingung sama mama sekarang doyan banget ngaji. Orang yang judi lo omongin. Jujur banget, gue ngomong udah lama. Udah lapar belum? Gue udah pergi juga pun. Baru Ramadan 3 batang. Sunnah tuh buka puasa pakai korma 3. Nabi kalau makan korma 3 kenyang. Kita buka pakai bihun, martabak isi tahu, ketipu bukan telur. Bakwan jagung. Kuahnya biar banyak. Kerupuk udang peres. Jam 8 ditanya, lo udah makan belum? Jawab nih. Kenapa belum? Sama. Mudah-mudahan habis ini udah nasi. Nah kita habis ini ceritanya. Muhammad gak pernah sholat. Pas sholat dibilang tumben lo. Dibilang apa? Asallahu ayyadajawaza'ani bifadlih. Saya berharap dengan saya memuliakan Ramadan, saya berharap dengan saya mengagungkan Ramadan, Allah ampunin dosa saya. Kita Ramadan ketemu tiap tahun Pak, udah minta ampunan belum sama Allah? Ya Allah, ampunin saya kalau punya salah, ampunin saya kalau punya dosa. Mungkin doa-doa kita belum diijabah sama Allah karena kita banyak dosa. Makanya minta ampun sama Allah seperti yang dilakukan sama Muhammad. Dia minta ampun sama Allah meskipun nggak pernah sholat 11 bulan, jangan dicontoh. Kalau gitu gue masa sholat, ikutin aja Muhammad yang dalam cerita Ustaz. Baru banget tobat, mati nih orang. Mati. Kalau gue bercandain lagi bisa sampai setengah 10 mungkin mati. Ini orang mati, ketika mati ada orang pada ngimpiin dia Pak. Kita kan begitu kan, pernah ngimpiin ibu kita, pernah ngimpiin bapak kita, teman-teman kita pernah kita ngimpiin. Mungkin orang tua kita udah meninggal dunia, sekarang kita minta sama Allah, ya Allah temuin saya sama ibu saya dalam mimpi. Kalau temuin langsung bingung. Ya Allah temuin bapak saya langsung, ya Allah. Lagi ziarah kubur, assalamualaikum bapak, waalaikumsalam. Ngabur apa lo gaplok? Ya Allah Pak, ngapain lo buat? Kan doa lo minta lo ketemu gue. Makanya ketemunya dalam mimpi Pak. Diajarin sama Nabi, kalau mimpi buruk bangun ucapin auzubillahi minasyaitonirrajim, ngeludah ke kiri sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Gak bikalan dari samping bini kita. Basah bangun nih. Papa, kok basah? Mimpi buruk mah. Emang begini caranya? Kata Ustadz begitu. Oh, Papa, harus yang Papa tahu satu lagi apa? Tidurnya gantian tempatnya, Pak. Oh, gitu. Itu Ustadz Sono bilang begitu. Yaudah pindah posisi dulu. Baru 5 menit, bininya gantian ngeludah ke kiri 3 kali. Papa, Mama, kok ngeludah? Mimpi buruk, Pak. Baru tidur udah mimpi. Barusan ngeludahin tuh mimpi buruk buat gue. Akhirnya main ludah. Ya kalau nggak main ludah-ludahan dia jadi anak, Pak. Iya nggak? Puasa lo, tahan, sabar banget. Sebulan kuat apa enggak? Ya bohong. Yang penting sebelum subuh jangan lupa man. Ini mainnya pas imsak. Baru assalamualaikum. Allah Akbar. Cabut apa terus? Cabut dosa. Tuh,
Akhirnya ngimpi, dibilang gini, Muhammad, ma fa'alallahu bik, kamu diapain sama Allah? Kan Allah kamu kan gak pernah sholat. Apa dia bilang? Ghafarani Rabbi bihurmati ta'zimi Ramadan. Allah mengampuni seluruh dosa saya dengan sebab saya memuliakan bulan suci Ramadan. Makanya kalau saja Muhammad yang diceritakan tadi dia mendapatkan ampunan dari